selain teknik pemrograman terstruktur, This kemudian call is now being recorded. selain teknik pemrograman terstruktur, kemudian object oriented programming, itu paradigma yang kedua yang sudah kalian dapatkan juga pembelajarannya. Dan di sesi ini saya akan membahas tentang functional programming. Ini adalah salah satu paradigma pemrograman yang mungkin istilahnya agak asing. Cuman sebenarnya kalau dilihat dari teknik programmingnya, nanti kita lihat contohnya. Saya yakin itu bukan hal yang asing buat kalian, ya. Yang sudah terbiasa melakukan clear programming itu saya yakin sebenarnya sudah mempraktekkan yang disebut dengan teknik functional programming. Oke, nah dalam sesi ini apa yang akan kita bahas? Pertama tentang definisi functional programmingnya, kemudian yang kedua karakteristik dari functional programming, dan nanti kita lihat juga historinya. Kenapa harus ada functional programming? Kemudian berikutnya yang keempat, apa saja sih bahasa pemrograman saat ini yang tergolong ke dalam bahasa pemrograman functional programming. Kemudian beberapa terminologi yang sering digunakan atau yang akan selalu muncul ketika kita bicara tentang functional programming, kita akan bahas juga. Kemudian apa sih kategori dari functional programming, juga itu akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih keuntungan dari functional programming. Nah, kita yakin suatu teknologi itu dibuat atau dikembangkan pasti ada niat tertentu yang harapannya bisa menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani atau mungkin tidak optimal ditangani dengan teknologi yang sebelumnya ada. Kemudian functional programming ini juga punya batasan, limitation-nya, ya. Dalam artian tidak berbagai hal bisa di solve atau diselesaikan dengan functional programming ini. Ada berbagai hal, cukup banyak sih, yang tidak bisa diselesaikan atau kita gunakan functional programming untuk menyelesaikannya. Kemudian bagian berikutnya saya ingin memperlihatkan perbandingan antara functional programming dan OOP. Ya, kita akan lihat. Mungkin kalau belum kenal sih pasti masih bingung apa sih functional programming itu, kemudian apa bedanya dengan teknik-teknik sebelumnya. Oke, kita mulai dari definisinya. Nah, functional programming adalah sebuah paradigma pemrograman yang difokuskan atau berkutat, istilah bahasanya, pada komputasi, ya. Itu komputasi yang terjadi di dalam fungsi matematis dan menghindari terjadinya perubahan data. Ini memang functional programming ini lebih banyak dimanfaatkan untuk proses komputasi. Komputasi yang isinya fungsi matematis. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi matematis sendiri adalah sebuah hubungan antara input yang akan mengembalikan output. Ya. Sebagai contoh, ada sebuah fungsi kuadrat misalkan fx sama dengan x kali x. Nah, fungsinya itu adalah f sama dengan 5 dan returnnya itu hasil dari functional programming. Seperti ini. Mungkin tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, maaf, dengan teknik yang lainnya. Cuman di functional programming itu ada kaidah-kaidah yang bisa menentukan apakah program yang kita bikin itu termasuk functional programming atau bukan. Kemudian paradigma functional programming itu menggunakan metode-metode yang banyak kita temukan di matematika. Karena tadi kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa functional programming itu dikhususkan pada proses komputasi yang di dalamnya berbagai macam fungsi matematis. Misalkan di sini fungsi yang akan sering dipakai ada komposisi, querying, partial function, functor, manage, dan lain-lain.
Oke, itu sedikit definisi tentang functional programming. Kemudian bicara tentang karakteristik functional programming-nya. Pertama, functional programming itu fokus kepada hasil, bukan kepada proses, ya. Kemudian dia ditekankan kepada apa yang akan dihitungnya, dan datanya itu bersifat immutable, jadi nggak boleh berubah. Data yang yang diberikan sebagai parameter itu tidak akan dirubah. Ya, jadi ciri khas di functional programming, data tidak boleh berubah. Kemudian pada functional programming permasalahan-permasalahan yang akan diselesaikan itu di decompose atau diurai, ya, di breakdown ke dalam fungsi. Ya. Jadi ada berbagai macam fungsi nanti yang harus kita bikin di functional programming ini. Nah, kemudian karakteristik berikutnya, it is built on the concept of mathematical function. Jadi ya pada functional programming, konsep fungsi-fungsi matematik itu menggunakan conditional ekspresi dan rekursi. Jadi di sini nanti pada functional programming, ekspresi dan rekursi itu banyak sekali dipakai, apalagi di functional programming itu tidak mengenal istilah looping, ya. Jadi kalau ada suatu proses harus looping, itu akan dilakukan dengan teknik iterasi. Dan juga tidak ada conditional if else. Nah, kemudian karakteristik functional programming bagian kedua, ini masih pengulangan dari penjelasan sebelumnya, bahwa functional programming itu didesain dengan menggunakan konsep fungsi matematis, ya, yang menggunakan conditional expression dan recursion untuk komputasi. Jadi ya, jadi fungsi-fungsi matematis yang digunakan pada FE ini kebanyakan menggunakan ekspresi dan rekursi. Pada functional programming, dia mendukung yang disebut dengan higher order function dan lazy evaluation. Ini dua fitur yang saya kira tidak ada pada paradigma pemrograman yang lainnya, yaitu higher order function dan lazy function. Ini hanya terdapat pada functional programming saja. Pak, maaf memotong. Ada teman saya, Pak, yang mau masuk. Oh, belum saya ini ya, sebentar. Iya, Pak. Ya, maaf, Pak, memotong. Oh, nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah saya admit ya. Kita lanjut. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian functional programming ini sudah disebutkan sebelumnya. Dia tidak mendukung flow control, ya. Flow control seperti loop statement dan conditional statement. Yang biasanya kalau di bahasa pemrograman lain itu ada while, ada repeat, ya. Kemudian kalau untuk conditional itu ada if else, ada switch. Nah, di functional programming itu tidak ada fitur itu.
Jadi kita untuk mengakalinya nanti tekniknya menggunakan iterasi. Kemudian di functional programming juga ya mendukung istilah-istilah yang cukup populer seperti abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphisme. Ya. Oke. Nah, kenapa ada FW? Ya, itu seperti saya ucapkan tadi atau saya ulas tadi, sebuah teknologi itu pasti di develop karena adanya kebutuhan, atau bisa juga karena iseng ya. Iseng ada kerjaan ya udah bikin sesuatu yang baru. Bisa juga. Nah, fondasi dari FW itu adalah lambda calculus. Ya, itu Foundation for Functional Programming is Lambda Calculus. Jadi namanya ya functional programming itu diawali oleh sebuah bahasa pemrograman namanya Lambda Calculus. Ini bahasa yang dikembangkan tahun 30. Jadi FW ini sudah cukup tua ya. Mungkin setua kakek kalian kali. Ini sudah cukup lama. Seiring dengan pengembangan teknologi komputasi. Nah, awalnya pada lambda calculus ini terdapat fungsi aplikasi, definisi, dan rekursi. Kemudian tahun 60 dibuat sebuah bahasa pemrograman namanya LISP. Ini adalah bahasa pemrograman sudah mulai modern ya. Yang dikembangkan oleh Mikhail. Dan di awal tahun 70-an peneliti dari Universitas Edinburgh mendefinisikan metalanguage. Kemudian tahun awal 80 Half Language menambahkan tipe data aljabar untuk rekursi dan equational reasoning. Nah, pada tahun 2004 bahasa pemrograman namanya Scala ya. Ini adalah sebuah inovasi dari functional language. Mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa googling sendiri mengenai history atau sejarah dari functional programming. Oke, ini beberapa bahasa pemrograman yang cukup populer di functional programming. Pascal yang pertama, bukan minggu depan. Di sesi yang tersisa, sesi 15 mungkin di jadwal berikutnya yang akan saya atur ulang dengan ketua kelas. Kita akan coba lihat bagaimana sih Pascal ini ya. Mungkin saya tidak akan terlalu dalam untuk membahas Pascal. Ini adalah salah satu bahasa pemrograman untuk functional programming yang cukup populer. Kemudian ada SML, ada Clojure, Scala. Nah, Erlang ini cukup populer juga. Ada Clean, F#, MLCM, LISP, Scheme, SLT, SQL, Matematika. Harusnya ada satu lagi. Itu Golang. Golang termasuk FL juga. Ya. FP juga. Dan juga secara tidak langsung berbagai bahasa pemrograman juga sudah mendukung functional programming walaupun dia tidak dikatakan secara spesifik merupakan functional programming. Misalkan seperti C Sharp atau C++ itu bisa juga untuk functional programming. Kemudian Python juga bisa.
kita manfaatkan untuk teknik functional programming. Kemudian JavaScript pun tidak ketinggalan. Kita bisa memanfaatkan JavaScript untuk teknik pemrograman functional programming. Itu jenis-jenisnya ya. Mungkin bagi kalian bahasa-bahasa yang saya sebutkan tadi ini masih asing, ada Haskell, Erlang gitu. Enggak memang kurang populer. Nah, seperti halnya Erlang, ini adalah teknologi behind the screen-nya dari WhatsApp dan juga mungkin Facebook ya. Kemudian Haskell ini kebanyakan dimanfaatkan untuk bidang-bidang saintis. Oke. Functional programming adalah sesuatu bukan hal yang baru, tapi tidak umum. Oke. Makanya terminologi atau istilah-istilahnya juga tidak umum juga, yang tidak ada di bahasa pemrograman yang lain. Oke, ini terminologi yang sering diutarakan ketika membahas tentang FV atau functional programming. Oke, di sini ada lingkaran dari konsep functional programming. Pertama ada immutable, kemudian referential transparency, closure, modularity, first class function, dan maintainability. Oke. Yang paling utama di sini dari FV itu adalah immutable data. Maksudnya immutable data means that you should easily able to create data structure instead of modifying one which is already exist. Jadi di sini pada konsep FV, ketimbang kita mengubah data sebelumnya, kita lebih disarankan untuk membuat struktur data yang baru. Jadi kalau untuk data yang baru, itu sebaiknya dibuatkan struktur data yang baru. Jadi tidak memodifikasi yang sudah ada sebelumnya. Ini konsep immutable. Jadi di FV data benar-benar dijaga, ya, benar-benar dijaga, keep, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian referential transparency. Functional program should perform operation just like as if it is for the first time. So you will know what may or may not have happened during the program execution and its side effect. Nah, di functional programming ini sangat ketat sehingga kita bisa istilahnya tentram hati ya, dalam hal program yang kita bikin itu free dari bug ya. Jadi semuanya itu serba transparan. Jadi kalau kita ingin membuat program yang free dari bug, ya FV pilihannya. Tapi memang FV ini tidak bisa untuk berbagai aplikasi atau berbagai kebutuhan. Kita harus memilah-milah mana yang kita akan selesaikan pemrogramannya dengan teknik FV. Kemudian di FV, program yang kita bikin itu sifatnya modular, ya, atau modularity. Kenapa harus modular? Di sini dikatakan modular design increase productivity. Jadi dengan modularity diharapkan produktivitas dari programmer atau mungkin aplikasi sistemnya bisa lebih tinggi atau lebih meningkat. Nah, memang ini masuk logis juga ya. Dalam keseharian kita akan sulit memecahkan masalah jika sebuah masalah besar kita anggap tetap sebagai sebuah masalah besar. Kita akan sulit. Kita akan kesulitan untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya itu akan jadi mudah seandainya masalah yang kita hadapi kita coba dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ya. Nah, makanya di sini pada FV pun demikian konsepnya. Jadi suatu masalah itu harus dibikin
menjadi bagian-bagian yang kecil. Small modules can be coded quickly and have a greater chance of reuse. Jadi tujuannya juga ada kalanya di kemudian hari modul yang sudah kita bikin itu digunakan kembali untuk permasalahan yang lain. Oke. Makanya mungkin di sini kenapa banyak sekali fungsi yang kita gunakan atau kita manfaatkan di dalam pembuatan functional programming. Dan selain itu juga ketika sebuah program dipecah-pecah ke dalam modul yang lebih kecil-kecil, itu memudahkan dalam proses debugging, ya, testing dan debugging. Jadi kita tidak usah memikirkan bagaimana melakukan pengujian dan debugging secara keseluruhan langsung besar, tidak. Kita bisa memecahnya ke dalam bagian-bagian yang kecil-kecil. Jadi di sini sekali lagi konsep modularity itu benar-benar diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah pemecahan masalah, ya, dan masalah. Kemudian maintainability tidak berbeda dengan paradigma pemrograman yang lainnya. Maintainability itu adalah salah satu fitur yang harus ada, ya, di berbagai pemrograman. Maintainability is a simple term which means every programming is easier to maintain as you don't need to worry about accidentally changing anything outside the given function. Ini saya kira kemampuan dari FI ya, dalam hal menjaga dari fungsi yang kita bikin dan juga mungkin di teknik pemrograman yang biasanya kalau yang sudah melibatkan banyak orang kita bisa memanfaatkan misalkan GitHub atau CVS ya, untuk mengontrol perubahan, ya, karena biasanya kalau maintain itu berarti ada perubahan. Kemudian first class function First class function is a definition attributed to program language entities that have no restriction on their use. Therefore, first class function can appear anywhere in the program. First class function ini salah satu teknik yang digunakan di FI untuk apa ya sebutnya itu bentar saya cari istilahnya yang mudah. First class function. Jadi kalau first class function, dan ada yang minta masuk dulu. Ini adalah fungsi yang akan mengembalikan value dari fungsi lainnya. Jadi kelas mana yang pertama kali fungsi mana yang dipanggil itu akan mengembalikan mengembalikan nilai ke fungsi lainnya.
Dan nanti penjelasannya mungkin nanti pada saat kita coba programmingnya ya, biar lebih jelas. Kemudian closure. Closure adalah fungsi closure is an inner function which can access variable of parent function even after the parent function has executed. Jadi closure ini adalah fungsi yang ada di dalam yang dapat mengakses variabel pada fungsi parent meskipun fungsi parentnya sudah dieksekusi. Ya. Jadi ini konsep closure. Kemudian high order function. High order function adalah fungsi yang menggunakan fungsi lain sebagai argumen atau return dari fungsi tersebut ya. Jadi returnnya sebagai fungsi, returnnya itu sebagai fungsi juga. Oke, kemudian konsep lainnya adalah pure function. Pure function adalah fungsi yang menggunakan input. Ya, jadi dia memiliki input yang dideklarasikan sebagai input dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Di dalam pure function ini semuanya serba transparan. Ya. Output pun harus dideklarasikan sebagai output. Ya. Jadi pure function ini semuanya serba jelas. Tidak boleh tiba-tiba ada yang muncul di tengah. Jadi dalam proses pemrograman pun harus semuanya jelas. Pure function acts on their parameter. It is not efficient if not returning anything. Ya. Jadi jika fungsinya tidak return apa-apa, sebaiknya tidak menggunakan teknik pure function ini. Kemudian impure function ini adalah lawan dari atau kebalikan dari pure function. Ya. Dalam impure function itu di dalamnya memiliki berbagai atau mungkin akan terdapat input maupun output yang tersembunyi. Yang tiba-tiba aja sudah muncul atau mungkin karena kebutuhan programmer untuk melakukan proses di dalam. Nah, ini disebut dengan impure function. Impure function tidak dapat digunakan atau diuji dalam in isolation ya. Jadi di sini dikatakan bahwa impure function cannot be used or tested in isolation as they have dependencies karena dia memiliki ketergantungan terhadap fungsi yang lain, mungkin data lain. Makanya ketika proses pengujian dengan diisolasi, ya, dengan teknik isolasi dia tidak bisa digunakan. Ini sifat dari impure function. Nah, yang tergolong ke dalam pure functional language itu adalah Haskell, dan kalau yang impure itu RISP. Contohnya. Oke, berikut ini contoh programmingnya kalau yang pure function. Sorry, saya salah ngambil. Sebentar, saya akan berikan yang pure function harusnya ini.
Ini contoh pure function. Jadi di sini tidak ada data lain selain data yang dipasingkan dari parameternya. Kalian bisa lihat, sebagai contoh ada sebuah fungsi dengan parameter A dan B. Nah, return-nya adalah penjumlahan A dan A plus B. Perhatikan, di bagian yang impure atau not pure, dia di fungsinya tidak ada parameter, tapi dia memanfaatkan variabel dari luar, ya, variabel yang didefinisikan di atas nama fungsi tersebut. Misalkan di sini ada variabel z. Nah, di dalam fungsi not pure-nya ini z adalah z plus 10. Jadi ini sebenarnya mungkin ini teknik yang biasa kita gunakan. Walaupun di atas pun sama, ini teknik-teknik yang sebenarnya di struktural, ya, struktural programming maupun OP, ini tekniknya sama kita gunakan. Nah, cuman sangat berbeda sekali tekniknya, teknik seperti ini. Kalau yang di atas, yang di pure function itu parameter input benar-benar didefinisikan. Jadi dia tidak menerima kalau ada tiba-tiba variabel yang dimanfaatkan di dalam fungsi tersebut. Berbeda dengan yang not pure. Not pure ini variabelnya menggunakan yang di luar fungsi, dan juga ada sebuah angka atau bilangan yang tiba-tiba diinputkan di sini. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan FE, ya, atau functional programming? Tentunya functional programming ini dia menawarkan berbagai macam keuntungan. Pertama, katanya di FE dia menawarkan allow you to avoid the confusing problems and error code in code. Ya, dengan konsep pure functionnya, program yang kita bikin dengan FE itu dijamin harus bebas bug, ya. Kalau sudah bebas bug berarti harusnya nggak ada error lagi, ya. Jadi tidak kita akan dijauhkan dari kebingungan karena masalah dan error pada kode. Kemudian program yang dibuat dengan FE itu mudah untuk dites dan juga dieksekusi dengan menggunakan unit testing dan juga debug FE code. Nah, satu hal lagi, mungkin bagi kalian yang nanti tertarik untuk advanced teknik programming, yaitu para programming, FE ini sangat cocok untuk kebutuhan itu, ya. Jadi FE mendukung parallel processing dan juga concurrency, ya, parallel programming. Itu adalah salah satu teknik biasanya sih untuk sebagai contoh untuk masif akses atau untuk berbagai, saya nggak tahu kalau Bitcoin itu termasuk parallel processing juga atau tidak. Makanya nanti kalau ada masalah yang memerlukan pemecahan parallel programming, bahasa FE ini menjadi salah satu pilihannya, itu yang paling cocok. Kemudian hardcode deployment and fault tolerance, karena si programnya kita jalankan seperti interpreter, ya, jadi kita bisa memperbaiki dan merunningnya langsung dari interpreternya, mungkin sama dengan Python. Kemudian berikutnya
offers better modularity with a shorter code. Nah, ini uniknya di functional programming, program yang kita bikin itu dalam fungsi-fungsi ya, dan kodenya pendek-pendek, makanya sangat modular sekali. Karena sangat modular ini katanya bisa meningkatkan produktivitas developer, kemudian mendukung juga nested function, fungsi di dalam fungsi di dalam fungsi di dalam fungsi, itu nested function. Itu tadi ya yang apa namanya first class function. Kemudian functional construct like lazy map dan list ya. Ini lazy map ini salah satu fitur yang mendukung apa kegunaan pertama, yaitu allow you to avoid confusing problem and errors in the code. Karena dengan lazy map bahasa atau coding yang kita bikin itu harus bebas dari bug atau dari kesalahan. Kemudian allows effective use of lambda calculus. Ini konsep dan apa namanya konsep yang ada di functional programming, yaitu lambda calculus. Mungkin kalau di bahasa pemrograman seperti C, Java, atau Lambda atau Python itu tidak ada. Jadi kalau di Haskell atau di Lisp itu ada secara apa? Secara built-in. Nah, ini penjelasan lebih entah lebih rinci atau lebih ruwet nih. Diyakini dengan FV ini program yang kita bikin itu bugs free. Ya. Kita katakan dengan istilah bugs free code. Functional programming doesn't support state, so there are no side effect results, and we can write error-free codes. Jadi karena si functional programming-nya tidak mendukung state, apa ini state ya, status atau apa ya, makanya bahasanya atau program yang kita bikin, aplikasi yang kita bikin itu free dari bugs. Kemudian keuntungan kedua, functional programming bisa kita manfaatkan untuk membuat parallel programming, efisien parallel programming. Di sini dikatakan bahwa functional programming language have no mutable state. So there are no state change issues. One can program function to work parallel as instruction, such as support easy reusability and testability. F ini efisiens, ya. Katanya efisien. The functional program consists of independent unit that can run concurrently. Jadi ya pada F ini programnya itu program-program yang kita bikin independen, ya, dan bisa dijalankan berbarengan. Kemudian FV mendukung support nested function, dan juga pada FV terdapat yang fitur namanya lazy evaluation. Lazy evaluation. Pada functional programming mendukung lazy functional construct like lazy list atau lazy maps. Oke, itu keuntungan dari functional programming. Nah, tentunya selain keuntungan pasti ada kekurangannya. Oke, di sini saya katakan batasan atau limitation dari functional programming. Jujur, functional programming paradigma ini bukan sesuatu yang mudah. Ya. Dan ini memang untuk yang baru mengenal akan agak sulit memahaminya. Ya, dibutuhkan pembelajaran lebih lanjut. Ya. Kemudian, hard to maintain as many object evolved during the coding. Jadi kalau kita berpandangan dalam membuat aplikasinya dengan konsep object oriented, ini agak sulit juga di sini. Makanya mungkin nanti kita bisa pisahkan aja
jika ada proses komputasi atau paralel yang akan dilakukan di dalam aplikasi, ya kita serahkan atau kita gunakan teknik functional programming karena dia akan jauh lebih efektif dan jauh lebih cepat performance. Kemudian limitation dari FE yang berikutnya, needs lots of mocking and extensive environmental setup. Ini permasalahan yang akan kita hadapi ketika kita melakukan deployment, ya. Ketika kita melakukan apa istilahnya deployment itu ya. Jadi program kita udah selesai, kemudian kita delivery, ya, diimplementasikan itu lumayan agak perlu effort yang tidak mudah juga ya. Kemudian reuse is very complicated and needs constantly refactoring. Meskipun modularity yang akan memudahkan memberikan produktivitas, tapi ternyata di sini reuse-nya itu ya atau memanfaatkan kembali apa yang sudah ada cukup agak kompleks ya, agak complicated dan harus di refactoring juga mungkin disesuaikan dengan lingkungannya. Object may not represent the problem correctly. Karena si FE ini bukan object oriented, ya kita tidak bisa menggunakan pola pikir masalah itu sebagai sebuah objek ya. Ini harus dihindari. Oke, itu limitasinya. Limitasinya yang pertama dan paling utama, FE ini not easy ya. Jadi mohon maaf, di sini saya bukan menakut-nakutin. Functional programming itu not easy, itu tidak mudah. Dan biasanya sih memang yang mendalami FE ya istilahnya dia programmer-programmer yang sudah hatam dengan struktural atau dengan AOP karena ingin meningkatkan produktivitas atau ingin meningkatkan kualitas aplikasinya ya dicari lagi jalan cara yang lainnya. Ini salah satunya adalah FE. Oke, itu tentang batasan atau kekurangan dari FE. Nah, selanjutnya kita coba bandingkan antara functional programming dengan object-oriented programming. Ada beberapa hal yang ingin saya bandingkan di sini. Pertama, berkaitan dengan data. Di functional programming, FE-nya itu immutable. Ya. Sorry, di FE itu menggunakan immutable data. Jadi datanya immutable, tidak boleh diubah. Nah, kalau di OP, ya, data bisa diubah. Meskipun misalkan ada pembatasan seperti protected dan private itu kan nggak bisa sembarangan diubah, tapi tetap saja bisa diubah. Nah kalau di FI benar-benar nggak bisa diubah. Kalau di OP masih bisa diubah meskipun ada pembatasan. Kemudian yang kedua, di FI follow declarative programming based model. Ya. Jadi menggunakan teknik pemrograman deklaratif sebagai modelnya. Kemudian kalau di OOP itu menggunakan imperatif programming model. Di sini deklaratif, kalau di OOP imperatif. Imperatif. Ada hal yang mungkin nanti kalian coba cari penjelasan lebih jauh tentang apa sih bedanya ya, imperatif dan juga deklaratif. Ini saya kira hal yang menarik juga. Kemudian di functional programming dalam pemrograman itu fokusnya pada what you are doing in the program. Artinya apa yang kamu kerjakan dalam program ini.
ya. Apa yang kamu kerjakan dalam program. Kemudian kalau OP itu how you are doing, bagaimana kamu mengerjakan program. Mungkin sedikit berbeda dalam cara memandang sebuah apa ya, memandang sebuah masalah. Kalau di FV apa yang kamu kerjakan, kalau di sini bagaimana kamu mengerjakannya, itu akan berbeda. Kemudian FV itu sudah disebutkan sebelumnya. Functional programming itu paradigma pemrograman yang cocok untuk parallel programming. Jadi kalau nanti kalian ada case untuk parallel programming, udah kita gunakan FV. Sementara di OP dia tidak mendukung parallel programming. Its function have no side effect. Kemudian method can produce many side effect. Ya di FV karena mungkin si function itu dibikin sesimpel mungkin, seshorter mungkin atau apa ya, sesingkat mungkin. Makanya diharapkan tidak ada side effect atau bug, pokoknya yang memungkinkan terjadinya kesalahan. Sementara kalau di OP dengan metodenya itu masih memungkinkan memproduce many side effect. Dan kalau misalkan enggak, saya pakai OP, kemudian metode yang dibikin juga tidak menghasilkan side effect, udah berarti itu masuk ke kategori teknik yang memanfaatkan FV tapi di OP. Kemudian flow control is performed using function calls and function calls with recursive. Nah, di sini saya sudah sebutkan sebelumnya, di FV itu tidak mengenal flow control baik itu untuk loop maupun untuk condition. Ya. Nah, sebagai gantinya, flow controlnya itu memanfaatkan function calls dan juga rekursi. Ya, function calls dan rekursi. Kita bikin sebuah fungsi, misalkan untuk menghitung, kita panggil oleh fungsi yang lain. Dipanggil lagi oleh fungsi yang lain, seperti itu. Jadi nested function. Efektif? Bukan efektif ya untuk function programming. Lalu sebenarnya kalau kita berpikir harus demikian, kenapa nggak ada looping? Tapi mungkin looping itu ada kelemahannya, karena biasanya dengan looping itu berarti memakan resources yang ada, terutama di memori. Nah, di OOP, flow control process is conduct using loop and conditional statement. Ini seperti halnya di structure programming pada OOP ya, untuk looping ada repeat, ada while, kemudian untuk conditional ada if, ada switch, kemudian switch, apa ya, satu lagi tadi. Pokoknya di OOP itu masih tetap mendukung kondisional. Itu perbedaan yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6. Kemudian yang ke-7, execution order of statement is not very important. Jadi urutan eksekusi dari statement di F itu tidak terlalu penting. Kemudian kalau di OP katanya execution order of statement is important. Ya. Kalau di FI ini bisa sembarangan, kalau di OP tertib. Misalkan kalian sudah merasakannya atau sudah melihatnya minggu sebelumnya, bahasan sebelumnya, ketika kita bekerja dengan OP, pertama kita harus mendefinisikan dulu kelasnya, kemudian setelah itu metodenya, kemudian di dalam kelas pun harus ada konstruktor, ada getter, ada setter, kemudian si objeknya harus diinstansiasi baru bisa mengakses ke metode maupun data. Seperti itu ya. Alasan kenapa OP itu dikatakan execution order-nya itu adalah sangat penting. Berbeda dengan function programming. Ini bisa sembarangan. Nah, kemudian di function programming juga dia support abstraction over data dan juga abstraction over behavior.
Nah, kalau di OOP itu hanya abstraction over data saja. Nah, Evi menawarkan beberapa kelebihan lainnya, yaitu dalam hal efisiensi. Jadi katanya di sini program yang dibuat dengan Evi, the efficiency of programming code is directly proportional to the algorithmic efficiency and execution speed. Jadi efisiensinya itu dalam hal penggunaan algoritma dan juga kecepatan eksekusinya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa EV itu efisien. Yang pertama, speed of machine. Nah, ini sih mungkin OOP juga sama ya. Kalau mesinnya cepat, pasti cepat juga. Kemudian compiler speed. Nah, mungkin kalau ini oke lah ya, bahwa si Haskell mungkin lebih cepat ketimbang Python atau bahasa yang lainnya. Sebenarnya kita harus buktikan juga ya. Kita cari datanya. Seberapa cepat perbedaannya antara proses kompilasi FV dibandingkan dengan misalkan dengan OOP. Kemudian FV ini juga dia sudah multi operating system juga, jadi di berbagai macam operating system bisa dimanfaatkan. Kemudian jika kita memilih bahasa pemrograman yang tepat, baru dia efisien. Ya tentunya juga penguasaan programming atau penguasaan programmer terhadap bahasa pemrograman yang dipilih itu juga menentukan efisien tidaknya pemilihan teknik FV. The way of data in a program is organized. Jadi datanya itu diatur sedemikian rupa agar program seefisien mungkin ketika dijalankan. Kemudian algoritma yang digunakan untuk solve the problem. Jadi di sini algoritmanya ya karena kebanyakan adalah fungsi matematis, otomatis ya strict ya. Jadi fungsi algoritmanya itu strict terhadap masalah yang ingin di solve atau ingin diselesaikan. Kemudian ini bagaimana cara meningkatkan efisiensi ya dari bahasa pemrogramannya. Dengan konsep pure function-nya di functional programming, ini kita dituntut untuk menghilangkan berbagai macam kode ya yang tidak penting atau redundant. Redundant itu artinya sebelumnya sudah ada tapi dideklarasikan kembali atau dimunculkan lagi, dibuat lagi. Ini adalah salah satu konsep sebenarnya yang harus diikuti di dalam pure function. Jadi pure function itu ada karena ini. Removing unnecessary code or code that goes to redundant processing. Nah, kalau saya mengambil istilah dosen saya dulu, dia selalu menuntut para mahasiswanya untuk bikin program itu se-clear mungkin, sebersih mungkin. Jadi jangan sampai ada kode-kode yang tidak perlu tapi tetap muncul di program yang kita bikin. Itu karena akan membuang-buang resources, terutama memori. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi program, itu making use of optimal memory and non-volatile storage. Jadi kita mengoptimalkan memori sebaik-baiknya atau seefisien mungkin, dan juga non-volatile storage-nya. Non-volatile itu misalkan seperti apa ya, SSD gitu. Kemudian making the use of reusable component wherever applicable. Membuat komponen-komponen yang reusable. Kita bikin komponen-komponennya se-reusable mungkin.
Kemudian making use of error and exception handling. Jadi pemanfaatan exception dan pemanfaatan teknik untuk menanggulangi error dan exception itu mesti dimanfaatkan agar si program kita bikin efisien. Mungkin ini yang ada di internalnya si bahasa pemrograman di FE ya. Kemudian creating programming code that ensure data integrity and consistent. Ini mudah diucapkan, susah dilaksanakan ketika problem atau masalah yang kita hadapi cukup kompleks dan cukup banyak data yang terlibatnya. Makanya di sini ya mungkin perlu perencanaan yang cukup baik juga ya. Ketika kita harus menjaga integritas datanya. Jadi jangan sampai data itu menjadi tidak konsisten akibat dari program yang kita bikin. Itu bisa saja terjadi. Kemudian, developing the program code that's compliant with the design logic and flow. Ya, ini memang tantangan dari programmer. Kita harus membuat program itu yang compliant itu sesuai ya, sesuai dengan desain logic dan flow-nya. Ini tentang efisiensi pada FE dan bagaimana cara meningkatkan efisiensi program tidak hanya di FE ya, di bahasa pemrograman lain pun atau di bahasa pemrograman yang berbasis object oriented, teknik-teknik ini bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang coba kita lihat siapa sih yang menggunakan functional programming ini, atau untuk kasus-kasus apa saja si functional programming dimanfaatkan. Yang pertama, complex problem. Serem ya. Jadi kalau kita ketemu dengan problem yang kompleks, problem yang rumit, ini jawabannya salah satunya. Mungkin kalau kalian bayangkan, bagaimana sih aplikasi WhatsApp itu dibikin? Sekompleks apa itu aplikasinya, teknologinya? Nah, functional programming ini menjadi salah satu behind the scene-nya dari teknologi WhatsApp. Nah, jadi si FE dimanfaatkan untuk kasus-kasus complex problems. FE is very comfortable for manipulating very abstract notions and consumption-intensive algorithms without thinking about the system aspect. This statement is made because the following tools. First, function composition with querying. Jadi di sini ada satu teknik yang disebut dengan querying di functional programming ini. Ini tidak ada di bahasa pemrograman atau di paradigma yang lain seperti OOP atau struktur. Di FE ini ada yang disebut dengan istilahnya querying, ya, querying, composition with querying. Nanti kita lihat apa itu composition with querying. Kemudian, karena sejak awal si FE ini dikembangkan untuk komputasi matematis, nah ini salah satu kelebihannya. Jadi pada FE itu sudah disediakan built-in tipe data aljabar atau algebraic data type. Jadi ketika ada permasalahan perhitungan, udah. Ini sudah sangat optimal di functional programming ini untuk menghitungnya. Kemudian ternyata CFE ini atau functional programming ini juga dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya masif, ya, masif data to processing and complex processing. Kelihatannya sih memang untuk yang susah-susah CFE ini dikembangkan ya. Masif itu artinya dalam satu saat banyak bisa permintaan untuk mengakses ke data. Ini hampir kebanyakan sistem yang dikembangkan di Indonesia ini tidak siap untuk masif akses atau masif data. Berbeda halnya dengan misalkan YouTube, dengan Facebook, dengan Twitter, dan seterusnya.
kok bisa anteng gitu ketika banyak pengguna mengaksesnya gitu. Mungkin bukan jutaan lagi, tapi kayaknya sudah miliar seperti Facebook itu yang mengaksesnya. Nah, teknologi yang digunakannya salah satunya adalah ini, ya, dengan functional programming, massive data to processing and complex processing. Jadi dengan konsep pipelining atau paralel, pipelining ini adalah konsep yang ada di parallel programming. Jadi pipelining is a very natural way of coding with FP, and processing is very complex. Nah, teknik sudah advance juga, ya, tekniknya bukan beginner untuk pipelining ini. It is very easy to translate an algorithm through pipelines. Atau ini semudah apa ya mentranslasikan algoritma melalui konsep pipelines. Sometimes you need to check a good variety of processes with many paths without knowing in advance the end result. This kind of problem is very easy to handle. Ya, di functional programming karena adanya pipelining ini, jadi ketika ada proses yang sangat besar, itu secara otomatis akan dipecah-pecah, ya, akan dipecah-pecah, dan path-nya atau urutannya dan jalur-jalurnya kita sebagai programmer tidak usah pusing-pusing memikirkannya, karena itu sudah langsung dihandle oleh si sistem, jadi bukan oleh kita lagi. Nah, ini toolnya yang dipakai untuk memecahkan masalah masif data dan complex processing, yaitu pipe operator, kemudian abstraction of data structure operation, for clear expression with business function, ya, business functionnya itu dipisahkan, ya, dengan abstraksi dari struktur data operation. Kemudian ada monoid, ada messages, dan legislation for multi-path processing with automatic optimization. Ini tool-tool yang tersedia di FV untuk menghandle masif data, ya, ke proses dan juga kompleks proses. Kemudian kasus ketiga yang memanfaatkan functional programming yaitu multiprocessing, ya, multiprocessing. Serem-serem ya. Tadi kompleks problem. Yang kedua massive data processing dan complex processing. Dan yang ketiga ini tidak kalah seremnya, multiprocessing. Ya, mungkin ini nasibnya si FP, ya, dibikin untuk hal yang susah-susah. FP strong and precise persistent data structure and messages patterns. If you create an algorithm with this kind of data structure, the notion of data locality distance is better managed and can easily distribute via processing on cost of distance. Jadi dengan FI kita bisa apa ya? Mengatur dan juga mendistribusikan data maupun proses, ya, pada core maupun distant. Ada satu infrastruktur yang saat ini menjadi andalan dari berbagai komputasi, yaitu yang disebut dengan HPC atau High Performance Computing. Situ konsep yang dipakai ya memang parallel computing. Nah, untuk bisa memanfaatkan resources yang banyak dan sangat luar biasa itu, di programmingnya kita menggunakan teknik ini, multiprocessing. Jadi ada satu manajer yang akan mengatur ketika ada apa namanya request untuk memproses, itu oleh manajernya akan dibuat atau diatur mana saja node-node yang akan atau core dari processing yang akan menjalankan pemrosesannya, ya. Ini seperti saya ungkapkan sebelumnya, memang ini ada teknik-teknik yang sangat advance, ya, yang cukup advance juga. Tapi tidak ada salahnya kalian sudah mulai mengenalnya. Nah, tool yang digunakannya itu adalah referential transparency, kemudian monoid, kemudian persistent data structure with algebraic data type,
Kemudian berbagai library untuk menghandle pemrosesan terdistribusi secara otomatis ya pada data yang persisten, itu yang data yang tersimpan. Oke. Nah, ini 3 bidang atau 3 kasus, bukan 3 bidang ya, 3 kasus yang semuanya seram-seram kalau kita lakukan dengan teknik pemrograman yang lainnya. Massive data, kompleks data, dan kompleks problem, termasuk multiprocessing. Ini memanfaatkan functional programming. Nah, secara nyatanya, aplikasi FI ini dimanfaatkan di 3 sektor. Yang pertama itu akademi. Ini biasanya dimanfaatkan oleh researcher atau para peneliti, ya, baik S1, S2 maupun S3. Dan sampai saat ini masih menjadi satu bidang yang masih tetap banyak peminatnya untuk diteliti. Kemudian untuk edukasi, beberapa universitas memanfaatkan FI ya, di dalam pembelajaran. Ya, termasuk kalian juga mau tidak mau harus mempelajari atau memahami FI ini, functional programming. Kemudian kalau di industri, FI itu sudah banyak dipakai, dimanfaatkan di berbagai industri. Bentar, saya perbesar sedikit. Oke, contoh bahasa pemrograman Erlang ya. Bahasa pemrograman Erlang sebagai satu bahasa pemrograman di FI. Saya bikinkan yang lebih besar. Nah, Erlang ini adalah bahasa pemrograman yang dulu dikembangkan oleh Sony Ericsson. Ya. Oh, bukan Sony Ericsson, oleh Ericsson pada tahun 80-an. Dan bahasa Erlang dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menangani fault tolerant telekomunikasi system. Jadi dia untuk sistem telekomunikasi. Kemudian Ericsson ini dulu memang dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi seperti di BTS ya. Terus sebelumnya ada juga merek handphone Sony Ericsson, cuma sekarang sudah nggak ada. Tapi si Erlang ini dimanfaatkannya untuk sistem telekomunikasi untuk menangani fault tolerant. Kemudian si Erlang dipakai juga oleh Nortel, Facebook, Electricity de France, dan juga WhatsApp. Tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya bahwa teknologi di belakang WhatsApp itu salah satunya adalah Erlang. Kemudian bahasa pemrograman scheme, saya gunakan warna yang berbeda. Dan ini komputernya lag, not responding. Scheme adalah bahasa pemrograman mungkin menggunakan dialek Lisp atau juga dia terinspirasi oleh bahasa pemrograman LISP. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Apple. Ya. Scheme adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dan digunakan oleh Apple Macintosh. Yang dimanfaatkan untuk training simulation software dan telescope control. Kemudian ada lagi bahasa pemrograman namanya OCaml, OCaml.
Nah, OCaml ini adalah bahasa pemrograman FB yang dimanfaatkan untuk analisa keuangan, kemudian driver verification, industrial robot programming, dan static analysis of embedded software. Dan Haskell ini adalah bahasa pemrograman yang lebih banyak digunakan untuk riset atau penelitian, dan juga dimanfaatkan di bidang atau di industri untuk sistem aerospace, kemudian untuk desain hardware, dan juga web programming. Oke. Sini ada Erlang, ada Scheme, ada OCaml, dan Haskell ya. Ada 4 jenis bahasa pemrograman di FP atau functional programming yang dimanfaatkan oleh industri. Kemudian selain itu juga ada Scala, ada F#, Wolfram Language, LSP, SonarML, dan Clojure. Oke, jadi memanfaatkan aplikasi FP ini selain di akademi dan edukasi, juga di industri. Ini sudah dimanfaatkan. Nah, bahasa pemrograman JavaScript ini pun bisa kita gunakan untuk menerapkan konsep FP. Saya akan sebagai contoh di sini, saya akan memperlihatkan contoh bahasa JavaScript yang mengimplementasikan pure, ya, pure function dan juga impure function. Penjelasannya, function harus bersifat pure, di mana ia akan menerima parameter sebagai input dan mengembalikan nilai tanpa mengubah nilai dari variabel manapun. Ini sifat dari pure. Function tidak boleh menggunakan nilai dari variabel yang bukan sebagai parameter. Itu yang pure. Kemudian function harus mengembalikan satu nilai untuk setiap input. Function yang mengembalikan kemungkinan nilai untuk satu nilai input yang sama tidak memenuhi prinsip functional programming atau istilahnya namanya bisa impure ya. Oke, ini contoh bahas dalam JavaScript, contoh pure function. Ini nama fungsi. Nah, kalau di JavaScript untuk mendefinisikan function bisa seperti ini, yang menggunakan const. Constanta multiply by itu sama dengan ini parameternya, kemudian dia nge-return 6 dikali 2. Ini pure function, jadi tidak ada hal-hal yang aneh di dalamnya. Oke, coba kita bandingkan dengan yang impure. Ini ada beberapa contoh. Impure contohnya ini program untuk concat, ya, dimana concat ini akan memotong atau mengembalikan isi dari variabel name. Kenapa dikatakan impure? Karena dia mengambil variabel di luar atau memanfaatkan variabel yang bukan sebagai parameter input. Dia pakai si variabel yang didefinisikan di luar function. Oke. Kemudian contoh impure yang kedua, kalau tadi itu mengakses variabel di luar function, ya, di luar scope function. Kemudian yang kedua, functionnya itu tidak mereturn atau mengembalikan nilai apapun. Ini impure juga. Entah lupa atau apa ya. Tapi ini termasuk jenis impure. Jadi tidak mengembalikan nilai apapun. Undefined. Kemudian yang ketiga, impure function. Possibility to return different values for single input. Inputnya satu, tapi dia bisa mengembalikan nilainya tidak hanya satu jenis saja. Kenapa? Karena di sini ada random number. Jadi random number itu kan bisa nilai apa saja ya. Jadi di sini memungkinkan dia si fungsinya mengembalikan nilai yang berbeda-beda. Padahal kalau konsep pure function itu harus pasti. Ya.
Ini kesalahannya atau apa ya? Bukan kesalahan. Yang membedakannya itu adalah karena ada perintah random. Makanya hasilnya juga jadi tidak pernah pasti. Ini contoh pure function atau JavaScript. Kita cobakan untuk menerapkan konsep functional programming. Kemudian konsep di functional programming itu harus immutable. Immutable atau immutability adalah konsep di mana semua variabel setelah sekali definisikan dan didesain sebuah nilai, nilai tersebut tidak boleh digantikan atau berubah. Oke, itu adalah konsep once and forever. Jadi hanya boleh sekali saja. Sekali didefinisikan, sekali diisi nilai, ya sudah, dia tidak boleh berubah, tidak boleh dirubah lagi atau digantikan lagi. Nah, hal ini memiliki keuntungan di mana kita terhindar dari terjadinya side effect, ya, di mana satu proses dapat mempengaruhi nilai sebuah variabel secara global dan menyebabkan error yang relatif sulit untuk ditebak. Ini mungkin satu konsep yang sangat bermanfaat untuk menjaga integritas dan konsistensi data. Berbeda dengan mutable. Kalau mutable itu bisa dirubah-rubah. Kalau di FP atau functional programming itu dia immutable. Ini contoh-contoh yang mutable dan immutable. Di atas ini adalah yang mutable, kemudian di bawah ini yang immutable-nya. Sebagai contoh, untuk mutable variabel, definisikan sebuah variabel mutable nilainya 5, kemudian berikutnya diubah lagi. Nah, kalau yang immutable dia definisinya sebagai konstanta, ya. Konstanta immutable sama dengan 3 dan tidak ada perubahan berikutnya. Nah, kalau kita memaksa si variabel yang dikatakan sebagai konstanta kemudian kita ubah nilainya dengan nilai yang lain, itu akan keluar keterangan error, ya. Assigned to constant variable. Nah, ini jika sebuah variabel kita definisikan sebagai konstanta tidak boleh diubah-ubah, berarti itu sudah immutable variable. Kemudian selain variabel juga array. Array pun bisa memiliki sifat mutable maupun immutable. Ya, dengan mutable berarti kita bisa mengubah-ubah isi dari array-nya. Nah, kalau yang immutable si array-nya tidak bisa kita ganti, ya. Ya, sama halnya dengan variable. Dan juga objek demikian juga, ya. Jadi kalau yang mutable berarti si atribut maupun metode, terutama sih data, ya. Jadi mutable itu ke data berarti ke atribut, ya. Jadi kalau datanya sifatnya tidak bisa diubah berarti dia sudah mutable. Oke, kemudian di FV pun, di FV itu ada high order function. Jadi fungsi yang menerima argumen atau parameter berupa fungsi. Nah, di JavaScript juga kita bisa memanfaatkan atau mengimplementasikan konsep ini, yaitu konsep high order function, di mana fungsi menerima fungsi sebagai argumen atau parameter. Ya. Sebagai contoh, ini ada fungsi is even. Jadi untuk mengecek apakah ini bilangan genap atau bukan. Even nums filter is even. Nah, ini contohnya. Ini sebagai high order functionnya. Ini adalah implementasi high order function. Jadi kita menggunakan function sebagai argumen atau parameter. Saya kira ini teknik-teknik yang bisa kita terapkan juga ya di OOP maupun di unstructured. Dan lebih kuat lagi kalau di functional programming, memang ini yang dipakai tekniknya.
Kemudian selain untuk array juga bisa untuk contohnya keduanya adalah prototipe map ya. Ini ada satu fungsi capitalist words. Ini merubah fungsi untuk merubah word menjadi kapital semua. Di bagian pertamanya, sorry, untuk huruf-huruf pertama setiap kata ini dirubah menjadi uppercase dengan fungsi ini. Oke. Kemudian di bawah ini adalah fungsi yang memanggil fungsi sebagai argumennya. Itu penerapan konsep variable function. Kemudian satu lagi konsep yang sangat kuat di functional programming itu adalah querying ya. Querying adalah sebuah teknik dalam FP di mana sebuah function tidak mengambil semua argumen atau parameter dan digunakan sekaligus. Fungsi tersebut mengembalikan sebuah fungsi baru yang mengambil parameter kedua, kemudian mengembalikan fungsi baru yang mengambil parameter ketiga, dan seterusnya hingga seluruh argumen atau parameter digunakan. Ada fungsi di dalam fungsi dalam fungsi. Pada teknik ini setiap argumen akan dievaluasikan satu persatu. Contoh ini, jadi di dalam sebuah fungsi ada beberapa fungsi yang dijadikan sebagai argumen. Fungsi yang pertama, argumennya adalah first word, ini fungsi first word. Kemudian ada lagi fungsi second word dan fungsi third word. Ya. Itu querying. Jadi querying ini sebuah fungsi tidak mengambil sebuah argumen atau parameter dan digunakan sekaligus, tetapi fungsi tersebut mengembalikan sebuah fungsi baru yang mengambil parameter kedua. Oke, jadi si fungsi first word ini mengambil parameter dari fungsi ini. Sementara si second word mengambil argumen dari si fungsi yang ketiga. Nah, itu querying. Oke, itu saya kira berbagai hal konsep dari function programming. Ya. Mungkin banyak hal-hal baru yang kita bahas di sini yang sebelumnya saya kira belum kalian temui, tapi di sini mudah-mudahan dengan materi introduksi ini bisa membuka wawasan bahwa ada paradigma lainnya untuk memecahkan permasalahan yang tadi kita bahas, yaitu kompleks, masif, kemudian juga prosesnya juga sangat kompleks. Ya. Oke. Saya kira itu untuk pembahasan atau introduksi dari functional programming. Kalau ada pertanyaan silakan. Atau misalkan kalian akan bertanya nanti setelah mendapatkan kopian dari slide-nya, boleh. Kalau sekarang belum terbayang ingin nanya apa, tidak apa-apa. Oke, nanti di sesi terakhir saya ingin sedikit mengulas tentang pemanfaatan Haskell ya, yang memang dia didapuk sebagai salah satu bahasa pemrograman untuk functional programming. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Dan kita UAS minggu kedua ya. Minggu kedua, jadi nantilah saya koordinasi dengan ketua kelas. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya kira untuk sesi hari ini, yaitu sesi ke-14,
Pak mau nanya soal UAS boleh ya Pak? Gimana? Bentuk UASnya nanti gimana ya Pak? Bentuk UAS, nanti saya informasikan aja di sesi terakhir ya. Oke. Oke, ada pertanyaan tentang materi? Tidak ada? Ya, jadi mudah-mudahan sih apa yang kita bahas ini bisa menambah wawasan kalian tentang seluk-beluk teknik programming, mulai dari pemrograman yang simple sampai yang kompleks. Ya, kita akan apa namanya? Kalian bisa mencari solusinya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas barusan itu menjadi membuka wawasan bagaimana ketika ketemu dengan problem-problem yang sangat kompleks ya, atau istilahnya kompleks sistem. Di dunia sana begitu banyak masalah yang sangat kompleks yang membutuhkan berbagai macam teknologi. Jadi saya kira kalian harus tetap membuka wawasan, ya, membuka diri dengan berbagai macam teknologi, karena sejauh ini mungkin semakin ke sini problem-problem yang harus diselesaikan oleh orang-orang IT, terutama programmer, itu semakin kompleks ya. Jadi tidak hanya berkutat di seputar informasi saja, tapi sekarang ini sudah melibatkan berbagai hal teknologi. Dan itu stakeholder atau konsumen pengguna dari sistem itu tidak akan mau tahu, terserah teknologi seperti apa. Dan mungkin ada satu quote word ya, yang mudah-mudahan bisa cukup bermanfaat, bahwa teknologi yang kelihatan mudah di permukaan itu sebenarnya di belakang itu sangat rumit, kayak iceberg ya, jadi kayak puncak es itu. Jadi apa yang kalian lihat, misalkan sekarang sedang menggunakan Google Meet di aplikasi Android, itu teknologi di belakangnya sangat rumit banget, sangat-sangat rumit. Tidak sesimpel seperti tampilan apa yang ada di layar. Jadi tantangannya adalah apa? Kita sebagai orang IT atau kalian sebagai orang-orang IT yang sekarang sedang menimba ilmu, itu harus siap-siap ya. Ketika kita akan menyajikan sebuah teknologi yang sangat mudah bagi pengguna, kita akan ketemu dengan berbagai macam teknologi yang istilahnya cukup rumit ya. Jadi kita akan ketemu dengan kerumitan ketika harus menyajikan kemudahan bagi pengguna. Jadi simpelnya, sesuatu yang mudah itu dikembangkan oleh sesuatu yang sangat rumit. Oke, mungkin itu saja sebagai tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa semakin membuka atau menambah wacana kalian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk materinya akan saya upload seperti biasa di live ya, dan mudah-mudahan akan banyak membuka wawasan dan banyak manfaatnya. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Nuhun Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Sama.